Pratama Arhan cetak gol, aksi perdananya di sesi latihan bikin pelatih terpesona. Pratama Arhan merupakan salah satu pemain kunci timnas Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Asia 2023. Kehadiran Pratama Arhan di posisi bek kiri menjadi bagian penting timnas Indonesia di babak kualifikasi hingga mampu mengunci tiket final Piala Asia 2023. Setelah berjuang dan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, Pratama Arhan pun kembali ke klubnya Tokyo Verdy. Namun Pratama Arhan baru bergabung dengan latihan bersama tim Tokyo Verdy pada Senin 20 Juni 2022. Pratama Arhan harus menjalani masa terlebih dahulu hingga akhirnya kembali berlatih bersama Tokyo Verdy. Latihan perdana Pratama Arhan setelah kembali membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 diunggah di YouTube J-League Internasional pada Selasa malam 21 Juni 2022. Di video tersebut ditampilkan kedatangan Pratama Arhan menuju tempat Tokyo Verdy. Pratama Arhan memastikan kondisinya sangat baik. Setelah memasuki lapangan, Pratama Arhan bergabung dan menyantap menu latihan bersama rekan setimnya. Dari teknik dasar mulai dari jogging, dribbling, juggling, passing hingga shooting. Di sesi pertandingan, Pratama Arhan masuk di tim yang menggunakan rompi. Beberapa kali Pratama Arhan menunjukkan aksinya dalam bertahan dan menyerang. Di akhir video tersebut, Pratama Arhan mencetak gol dengan kaki kirinya. Latihan tersebut menyita perhatian publik, mengingat Tokyo Verdy bakal menghadapi Kawasaki Frontale, yakni klub elit Liga Jepang atau J-League. Australia jadi tuan rumah Piala Asia 2023. Shin Tae-yong dan timnas Indonesia bakal diuntungkan. Jika Australia menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, Shin Tae-yong dan timnas Indonesia bakal diuntungkan. Penyebabnya karena Piala Asia 2023 bakal mengalami pengunduran jadwal dari yang awalnya dihelat pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Andai Piala Asia 2023 digelar pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023, Shin Tae-yong bakal kelimpungan. Sebab pada Mei hingga Juni 2023, Shin Tae-yong bakal membesut timnas Indonesia U19 yang mentas di Piala Dunia U20 2023. Karena itu, jika Piala Asia 2023 digeser ke akhir tahun atau awal 2024, fokus Shin Tae-yong jadi tak terlalu terbagi. Lantas, kenapa Piala Asia 2023 bakal mengalami pengunduran jadwal jika Australia menjadi tuan rumah Piala Asia 2023? Alasannya karena pada 20 Juli hingga 20 Agustus 2023, Australia bersama Selandia Baru menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2023. Sekadar diketahui, Australia sedang mempertimbangkan tawaran menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Hal itu menyusul keputusan Cina yang melepaskan haknya menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Cina seharusnya menjadi tuan rumah turnamen ini pada Juni hingga Juli tahun depan. Namun tekad negara itu dalam mempertahankan kebijakan nol COVID mengakibatkan turnamen ini dipindahkan. Mulai training camp, timnas U19 Thailand diminta fokus pada hal ini. Jelang gelaran Piala AFF U19 2022 di Indonesia, tim-tim peserta mulai melakukan persiapan serius. Senin 21 Juni 2022, tuan rumah mulai melakukan training camp. Demikian pula dengan salah satu rivalnya di grup A, timnas U19 Thailand asuhan Salvador Valero Garcia. Pada awal pekan ini, Valero Garcia bertemu dengan 28 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan. Sebagian besar dari mereka bukanlah wajah baru. Pasalnya ada banyak pemain yang sempat tampil pada Piala AFF U23 Februari silam. Ketika itu di bawah asuhan Valero Garcia, mereka mampu menembus final. Hari pertama pemusatan latihan timnas U19 Thailand dihadiri Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand FAT,
Jenderal Polisi Somyot Phum Phanmuang. Berbicara di depan anak-anak asuh Valero Garcia, dia menekankan beberapa hal. Salah satunya fokus pada performa. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat berjuang untuk semuanya. Saya juga meminta semua pemain untuk melakukan yang terbaik, juga mentaati pelatih dan stafnya. Urai Somyot Phum Phanmuang. Di pentas Piala AFF U19, Thailand adalah raja. Bersama Australia, mereka sama-sama sudah 5 kali menjuarai ajang ini. Namun merebut gelar ke-6 bukanlah hal yang ditekankan Somyot Phum Phanmuang. Presiden FAT itu justru menekankan hal yang lebih mendasar. Arti penting kemenangan timnas di laga perdana Piala AFF U19. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi laga awal yang cukup menantang pada Piala AFF U19 2022 dengan menghadapi Vietnam. Anak asuh Shin Tae-yong akan berada di grup A dan tergabung bersama Vietnam, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Filipina. Timnas Indonesia U19 akan menjalani pertandingan pertama pada 2 Juli mendatang di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Pertandingan melawan tim muda The Golden Star selalu menarik untuk disimak karena kedua negara memiliki kemampuan yang setara. Pembinaan dan pembibitan sepak bola Vietnam membuat negara tersebut memiliki kekuatan yang bagus di usia muda. Kemenangan atas Vietnam bisa mendongkrak kepercayaan diri serta tentunya 3 poin yang akan berarti demi kelulusan skuad Garuda Nusantara ke babak selanjutnya. Selain itu, dengan mengantongi 3 poin dari laga perdana, Timnas Indonesia U19 sudah unggul atas Vietnam jika kelak dibutuhkan penentuan dengan sistem head-to-head. Tak jarang, Timnas Indonesia U19 pada periode-periode sebelumnya mengalami kendala kala bertemu Timnas Vietnam U19. Rekam jejak yang tak terlalu bersahabat saat melawan Vietnam U19 harus disingkirkan demi jalan menuju semifinal Piala AFF U19 tahun ini. Pasalnya setelah melawan Vietnam, Timnas Indonesia U19 sudah dinanti lawan-lawan yang tak kalah berkualitas.